Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan membedah buku dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafidhahullah. Dan kita akan masuk di poin terakhir ke-9 dari bab pertamanya, kesalahan dalam berdoa. Dan kesalahan dalam berdoa ini sudah kita bahas 8 poin di dalamnya ya. Dimulai dari halaman 3, pergi ke dukun, tukang sihir dan peramal. Dan ini banyak sekali orang yang menganggap ini adalah jalan pintas, lalu mereka pergi ke orang-orang ini. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang mengajak kita pada perbuatan dosa yang paling besar, yang paling Allah benci, yaitu kesyirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jin-jin. Dan ini hukumnya haram. Yang sudah panjang lebar kita jelaskan tentang hukumnya dan bagaimana berobat dengan ruqyah syariah. Dan bagaimana kita banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, dan juga hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Yang kedua, berziarah kubur dan sengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Ini bagi wanita, jadi dilarang di dalam agama. Sudah kita jelaskan tentang masalah hukum ziarah kubur pada kesempatan itu, dan mana yang boleh dan tidak boleh untuk kaum wanita. Dan yang ketiga, memulai ucapan salam kepada wanita-wanita kafirah dan saling berkasih sayang dengan mereka. Jadi kita tidak boleh memulai mengucapkan salam. Ya, sudah dipanjang lebar juga jelaskan masalah hukum salam, pahalanya dan seterusnya. Yang keempat, jahil atau tidak tahu tentang urusan agama dan enggan mempelajari ilmu syar'i. Ini juga sudah kita jelaskan pentingnya menghadiri majelis ilmu dan terus menggali ilmu agama serta menerapkan dalam kehidupan kita. Yang kelima, meratapi atau berteriak dan meraung-raung atau niyaha, memukul-mukul wajah dan merobek pakaian ketika ada yang meninggal dunia. Ini juga sudah kita jelaskan bagaimana seorang muslim bersikap kalau ada kematian yang dihadapi. Dan hari ini juga akan ada penyempurnaan bahasan masalah itu. Kemudian yang keenam, pergi ke negara-negara kafir tanpa ada kepentingan dengan alasan untuk studi atau pergi untuk berlibur ataupun berbulan madu. Ini sudah dijelaskan juga panjang lebar tentang pentingnya seorang muslimah lebih banyak ya berdiam di rumahnya atau di negaranya atau di kotanya kecuali darurat sekali. Yang ketujuh, meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter, dan ini sudah kita jelaskan juga mana yang boleh dan bagaimana bermuamalah dengan suami dan mana yang tidak boleh. Tentu saja dengan meminta keridhaannya tanpa harus memaksakan, karena memang mengurus rumah kewajiban seorang wanita. Kalau suami mudahkan dengan adanya asisten rumah tangga, maka itu kemudahan, tapi bukan kewajiban bagi dia. Ya. Dan sudah kita jelaskan hukum-hukum syari berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, poin ke-8, mengejek dan menghina orang-orang muslim atau muslimah. Jadi tidak boleh sama sekali menghina pakaiannya, cara jalannya, paras wajahnya, kulitnya, atau apa saja yang berhubungan dengan ada pada diri seseorang, muslim atau orang kafir. Tetap tidak boleh kita menghina. Juga bersyukur kepada Allah kalau tidak ada pada diri kita, dan juga kita terus ya menjaga sikap agar tidak sampai menyinggung orang tersebut. Sekarang kita akan masuk poin ke-9 terakhir di bab yang pertama ini, masalah kesalahan dalam berdoa, dan kedepannya insya Allah setelah membahas poin ke-9 lanjutan kita kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam nanti pada pertemuan akan datang. Poin ke-9 ini, masalah kesalahan seputar doa. Sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika ditimpa musibah, dalam kurung yang tidak sadar dia hadapi. Saya langsung bacakan dulu dalilnya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Yang artinya, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian hanya karena musibah yang menimpahnya.
Kalau dia memang harus berharap atau berdoa, hendaklah dia mengatakan, Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik untukku. Dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Dalam kurung muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita coba dulu masuk ke rincian apa yang ditulis oleh penulis di sini, baru kemudian kita tambahkan dengan penjelasan atau syarah ya, dari luar buku kita tentunya. Dari judul ini, penulis mengatakan sebagian kaum wanita. Berarti bukan semua, tapi sebagian kaum wanita. Dan kenapa disebutkan kaum wanita? Karena buku ini memang beliau khususkan menyinggung kesalahan sekitar kaum wanita. Walaupun kaum laki-laki juga ada yang melakukan. Tetapi ini lebih didominasi oleh kaum wanita. Biasanya karena dominan perasaan sehingga mereka sulit untuk menerima kenyataan. Apakah ditimpa penyakit, apakah tidak berhasil mendapatkan apa yang sedang dia jadikan sebagai target, makanannya, pakaiannya, apa saja. Kemudian juga lebih mudah kecewa, kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Karena lebih dominasi dengan perasaan, makanya dikatakan sebagian kaum wanita. Ya. Saya pernah jelaskan poin penting yang pernah disebutkan oleh Profesor Dr. Sulaiman Rahili hafizahullah, salah satu guru kami. Beliau mengatakan ada susunan dalam kehidupan kita. Yang pertama perasaan. Ini yang paling dasar. Semua orang punya perasaan. Perasaan suka, perasaan benci, ya, pada makanan, pada minuman, pada orang, pada cuaca, pada apa saja itu ya. Ada perasaan. Namun perasaan ini tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri. Dia bisa positif kalau muncul perasaan itu misalnya pada hal-hal yang berbau menambah keimanan. Perasaan sayang ya, saya semalam tidak sempat sholat malam misal. Saya tidak sempat haji, umroh, sedekah, hafal Quran misal. Atau maksimal bakti dengan orang tua. Atau berbuat baik tadi sama orang miskin saya temuin di jalan. Ini perasaan positif. Ini pada tempatnya. Ya. Tetapi banyak orang menyalahgunakan pada hal yang lain. Kecewa pada hal yang tidak perlu. Sedikit pasangannya terlambat memenuhi kebutuhannya. Sedikit saja temannya mungkin sempat mengecewakan. Sudah cukup membuat itu berlarut-larut. Ya, kedendam dan rasa bencinya misalnya. Atau kehilangan urusan dunia atau kesempatan maksiat. Lalu kemudian dia terbawa perasaan menganggap itu adalah sebuah penyesalan. Kenapa tidak jadi berzina, kenapa enggak jadi mencuri, kenapa enggak jadi menipu dan segala macam. Nah, ini bukan pada tempatnya. Makanya perasaan ini butuh penopang. Penopangnya kata beliau adalah akal. Jadi setiap kali muncul perasaan hadapkan dengan akal kita. Nanti akal akan menjadi pengontrol perasaan. Misal ibu dan bapak sekalian punya perasaan pengen sekali menikmati kembali nasi goreng yang pernah dimakan di Semarang. Misal, kita lagi di Jakarta, muncul perasaan pengen ya, itu kan perasaan kita, pengen makan. Hadapkan dengan akal. Akal akan memberikan gambaran, Semarang jauh, harus pakai pesawat. Akal itu akan berbicara dengan perasaan kita, mengontrolnya. Itu masuk akal atau tidak? Kalau kita kebetulan lagi di Semarang, biasanya termudahkan, oh memang lagi di tempat itu, tinggal jalan kok, tinggal 15 menit naik mobil sampai. Biasanya didukung oleh akal tuh. Kita akhirnya lebih mudah untuk pergi. Tapi kalau perasaan sama akal lagi bentrok, maka akan muncul sesuatu yang bergoncang dalam diri kita, kerjakan gak ya? Nah gitu. Tapi akal akan terus saja mengontrol perasaan, memang sudah seperti itu. Makanya selalu hadapkan dengan akal. Sekarang bapak ibu misalnya, terutama ibu-ibu, menghadapi tetangganya yang kebetulan lebih luas rezekinya. Rumahnya lebih luas, pakaiannya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, perasaannya kok iya, kenapa dia begitu? Hadapkan dengan akal, realitanya ya sudah, memang itu haknya dia, memang rezekinya dia. Ya sudah saya tinggal syukuri dan nikmati yang ini. Kalau dihadapkan dengan akal akan terkontrol perasaan itu. Nah ini kaidah dasar yang harus difahami. Perasaan harus dikontrol oleh akal. Akal dikontrol oleh syariat. Ini yang paling di atas. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengontrol akal manusia. Karena kalau tidak, akal itu akan kemana-mana juga. Orang-orang ateis, karena terlalu tanda kutip mentuhankan akal mereka, akhirnya mereka jauh. Gak masuk akal ada Tuhan. Tuhan gak kelihatan kok. Ya udah gak usah kita yakini ada Tuhan. Kalau ada tolong nampakkan dan seterusnya. Nah ini karena mereka mentuhankan akal. Makanya akal itu dikontrol oleh syariat. Dan syariat berarti mengontrol akal dan perasaan itu sendiri. Artinya
Mana yang dibolehkan oleh syariat, akal dan perasaan boleh menikmatinya dan menjalankan. Kalau tidak dibolehkan maka ditinggalkan, selesai. Itu pengontrol. Karena akal sama perasaan hanya sebuah perangkat yang memudahkan kita bisa melalui perjalanan ini. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Baik, kita kembali kepada potongan awal judul kita adalah sebagian kaum wanita, berarti bukan semuanya. Ya. Berarti ada juga wanita yang berakal. Dia kontrol perasaannya dengan akalnya dan dia selalu terbawa dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masuk dalam bahasan kita. Kemudian yang kedua, mendoakan diri sendiri mereka ditimpa keburukan ketika ditimpa musibah. Di sini yang dimaksud adalah selalu mengucapkan kata-kata walaupun dia tidak niat itu adalah doa, tapi dia tidak sadar itu jadi doa. Ya. Kita mengatakan saja, misalnya kita konsumsi makanan enak ya, bahasa enak ini itu bisa jadi doa. Ya. Enak ya tinggal di rumah sini, enak ya makan ini, enak ya baju ini, itu sebenarnya doa. Walaupun itu ucapan positif doa. Atau gak enak nih makanan, gak enak tinggal di sini, itu juga bisa jadi doa. Ya, sensitif sekali karena doa sebenarnya apapun yang orang ucapkan baik atau buruk untuk diri dia atau lingkungannya. Menilai baik atau buruk untuk lingkungannya. Makanya kita dianjurkan walaupun sesuatu itu kita tidak sukai, dari sikap pasangan, sikap anak-anak, sikap teman-teman, doakan tetap kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah mengubahnya, semoga Allah memperbaiki. Itu yang kita ucapkan. Ya, jangan ucapkan kepada anak yang aktif, kok kamu nakal sekali. Bisa jadi doa. Lebih baik kita bilang semoga Allah berikan kau hidayah nak bisa berubah. Nah, ucapan-ucapan ini penting sekali. Itu yang dimaksud dengan doa. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan doa itu berarti hanya saya pakai mukena, ibu-ibu misalnya duduk di sejadah, angkat tangan, baru dianggap bagi doa. Doa itu semua kita ucapkan. Ya, bisa menjadi doa. Sekarang kita lihat ada orang yang punya kelebihan, kendaraannya bagus, Allah berikan kelebihan fisik. Kita boleh berdoa mengatakan, ya semoga Allah berikan juga kepadaku seperti dia misalnya. Bisa jadi doa. Atau kita malah mengolok-olok orang. Mengatakan, oh kok jelek banget ya orang itu, kok begini ya, kok begitu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang berdoa. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mengucapkan sebuah kata-kata untuk saudaranya, baik atau buruk, maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, wala kamithlu, kau akan dapat yang sama. Jadi kita hindari. Ini pernah kita jelaskan di poin tentang yang lalu ya, mengejek dan menghina seorang muslim. Kalau masih ingat, syamata. Syamata artinya merendahkan orang lain ya. Saya sudah sebutkan itu hari statement Umar radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, saya khawatir kalau ada seorang wanita yang lagi hamil lewat depan saya lalu saya mengatakan, ih perutnya besar ya, maka Allah akan buat perutku juga buncit. Saking seperti itu, padahal wanita hamil memang pasti perutnya besar. Tapi kalau dia niat menghinanya, maka sudah cukup untuk membuat Allah bisa datangkan hukuman yang sama kepada dia. Maksudnya dalam bentuk hukuman. Wanita yang hamil bukan hukuman. Tetapi kalau dia mengucapkan ini bisa saja jadi hukuman buat dia. Maka ini harus kita hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Ini masalah doa. Jadi dalam keadaan apapun selalu ucapkan hal yang positif. Misal kita tiba-tiba bangun tidur sakit. Langsung saja kepada doa positif. Ya Allah sembuhkan hambamu ini. Ya, tidak usah kita mengatakan kenapa ya Allah kau ujikan aku. Kenapa si fulan tidak. Kenapa begini dan begitu. Kita lagi usaha bangkrut. Ya Allah mudahkan hambamu untuk mengembalikan usaha ini dan gantikan kerugiannya. Selesai, langsung ke masalah, ke solusi. Saya juga berikan sebuah tips menarik, ini saya terapkan juga dalam hidup saya. Setiap ada masalah teman-teman, yang kita pikirkan 6 huruf ini, solusi. Gak usah lagi tanya kenapa terjadi, siapa penyebabnya, gak perlu, karena sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ingat 6 huruf ini. Langsung solusinya. Kita bangun tidur sakit. Udah ndak usah bilang apa sebabnya, cari AC semalam mungkin kena kedinginan, cuaca hujan lagi turun kah. Itu nggak ada manfaatnya. Itu hanya menyempurnakan pemahaman kita tentang sebabnya. Tapi nggak memberikan jalan keluar. Solusinya, oh bangun sakit. Solusi sakit berobat, clear, selesai. Jadi lebih simpel masalah itu. Ya. Karena kita langsung memikirkan solusinya. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Kalau kalian tertimpa sesuatu, jangan ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah lakukan, takdirkan dan Allah kerjakan atau Allah lakukan apa yang Allah inginkan. Jangan kalian membuka pintu lau, kalau seandainya. Karena lau membuka pintu syaitan. Ini kita bicara kalau sudah terjadi. Ya. Kalau belum terjadi kita masih punya pilihan untuk memilih agar kita jangan terjatuh pada sebuah ujian. Tapi kalau sudah terjadi yang kita bahas itu, maka
tidak lagi kita memikirkan kecuali 6 huruf yaitu solusi dari permasalahan kita. Ini dari judulnya. Sekarang dari hadisnya. Hadis ini pernah ada seorang sahabat, sebuah riwayat yang lain, sahabat ini terkenal sekali di Madinah kena penyakit yang belum pernah ada satu kota Madinah kena penyakit yang sama. Sampai tersebar beritanya, si fulan kena penyakit. Dan Rasulullah SAW datang kepada dia. Lalu kemudian melihat keadaannya, lalu Nabi SAW bertanya pertama, apa yang kamu doa? Apa yang kamu ucapkan ini? Karena ini nggak mungkin sesuatu yang berat seperti ini terjadi begitu saja. Orang itu lalu mengaku mengatakan, ya Rasulullah, saya mengatakan dalam doa saya, ya Allah, kalau seandainya ada yang akan saya dihukumkan di akhirat nanti, maka majukanlah di dunia. Supaya maksudnya di akhirat dia tidak dihukum. Tapi ini keliru. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah. Kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami terbaik di dunia, terbaik di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Jangan minta dihukum. Minta kalau perlu semua kesalahan kita, Allah maafkan tanpa hukuman. Bisa terjadi. Allah bisa maafkan kesalahan di dunia, Allah tidak hukum di akhirat. Kenapa minta? Ya Allah, kalau ada dosa-dosa nanti. Sementara dosanya memang belum sempat dia taubat di dunia. Berarti itu masih ada konsekuensi hukuman di akhirat. Belum dia taubat di sini akan membersihkan dosanya, dia sudah minta hukuman itu dimajukan. Kan itu keliru. Dan sudah cukup terjadi satu orang begini di masa Nabi, jangan lagi ada yang mengulanginya. Kita ambil pelajaran. Oleh karena itu selalu ucapkan kebaikan. Optimis dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu lebih sayang kepada kita dari ibu kita sayang kepada kita. Itu sebagaimana sabda Nabi SAW. Semua hal termasuk ujian yang kita anggap berat pun itu bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah. Bisa saja disebabkan karena ada derajat di surga yang kita ingin diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya derajat itu harus dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun kita zikir misalnya. Tapi umur kita cuma 70-80 tahun. Allah mau kita sampai ke sana. Bagaimana caranya? Allah berikan ujian. Bisa karena itu. Bisa karena memang pembersihan dosa-dosa dari ujian-ujian yang datang. Bisa juga ini adalah merupakan sebuah pembelajaran. Karena kejadian di lapangan itu yang kita hadapi dalam sehari itu adalah sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Misalnya Bapak Ibu ketemu satu orang pernah ditipu. Itu sekolah itu sebenarnya. Oh ternyata ada tipologi orang seperti ini ya. Nah sudah kita tahu. Jangan lagi bermuamalah dengan orang-orang yang tipologi seperti ini. Dan berlindung kepada Allah SWT supaya tidak terulang. Itu kan jadi sekolah. Mahal banget. Biasa kalau kita mau ikut satu pelatihan aja bayar mahal. Nah dari pengalaman hidup kita jadi tahu. Oh ternyata saya kalau minum air es di pagi hari, bangun tidur mungkin kita tidak terbiasa, tenggorokan saya jadi paruh suaranya atau saya lagi flu. Oke jangan diulangi aja. Itu kan sebuah pembelajaran yang mahal sekali. Ya. Nah seperti itu kurang lebih memahaminya. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya anjuran agar seseorang tidak berharap keburukan buat dirinya. Termasuk mati. Mati itu sebuah fakta yang harus kita lalui karena Allah mengatakan, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad kepada semua umat yang telah datang dan bisa menjangkau suaramu, mendengarkan apa yang kamu sampaikan, mati yang kalian lari darinya akan datang kepada kalian, pasti menemui kalian. Dalam ayat lain, walau kuntum fi burujim musyaddah, walaupun kalian berada di dalam bangunan yang sangat kokoh, tidak mungkin kita bisa selamat dari kematian. Tetapi selama belum datang ajal, jangan berharap mati. Bukankah banyak orang berharap mati sehingga dia bunuh diri hanya karena putus cinta saja, hanya karena bangkrut usaha saja, urusan dunia. Tidak bisa nikah sama si fulan, nikah sama yang lain. Semua manusia sama. Saya pernah kasih contoh kaidah sederhana, buka akal dan cakrawala fikir kita. Semua perempuan, ibu-ibu di sini sama. Judulnya perempuan, beda casing iya. Ini lebih tinggi, ini lebih pendek, ini putih, ini hitam, ini gemuk, ini kurus. Judulnya wanita. Semua laki-laki sama. Judulnya laki-laki. Sama semua. Sama jenis pakaiannya, sama fisiknya. Bedanya di casing. Tinggi pendek. Berarti sama aja gitu kan. Jangan selalu terbawa tadi perasaan yang tidak dikontrol dengan akal sehat. Sehingga akhirnya tidak jadi nikah sama ini, sudah putus asa. Sampai ada orang bunuh diri. Itu kan tidak masuk akal.
Sementara yang dia tidak jadi nikah ini laki-laki atau perempuan. Masih banyak laki-laki dan perempuan yang lain. Masih bisa dia bangun kebahagiaan dengan cara yang lain. Mirip dengan orang gagal berumah tangga. Maaf kalau di sini ada statusnya sama, saya tidak bermaksud. Tapi ada orang janda, ada duda. Dianggap udah dia gagal dengan pasangan pertama. Udah saya nggak mau nikah lagi deh. Karena mungkin sama. Dari mana dia ambil tolok ukur ini? Belum tentu orang ini sama itu sama. Walaupun sama judulnya laki-laki misalnya atau perempuan. Tapi belum tentu karena kaidah agama adalah pilih agama hidupmu akan bahagia. Mungkin yang pertama kurang beragama. Selesai. Jangan dipukul rata kan gitu. Nah itu keadilan juga buat diri kita sendiri. Maka kita harus paham baik-baik ini. Baik kembali kepada poin tadi. Walaupun mati itu adalah sebuah fakta dan data yang tidak bisa kita hindari. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, hidup di lingkungan yang seasri apapun udaranya, tetap aja ya kita menjaga makanan yang terbaik, olahraga segala macam. Kalau ajal datang pasti meninggal dunia. Cuman sebelum datang waktunya nggak usah berharap mati. Ya, tidak usah berharap mati. Dan ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, induk dosa besar itu adalah bunuh diri. Ya, karena ada sebuah hadis qudsi Allah sangat murka dengan orang bunuh diri karena dia seakan-akan mau mendahului takdirnya Allah. Kenapa harus bunuh diri? Gitu kan? Kenapa enggak memulai lembaran baru? Coba, gitu kan? Dan seorang penyair Arab menyebutkan sebuah kaidah sederhana juga, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah karena dalam bergerak itu ada keberkahan. Kalau Bapak Ibu lagi hadapi masalah, jangan duduk di kamar, tidur di ranjang, makin kurung diri. Itu makin besar masalahnya. Bergerak, keluar, hirup udara, temuin orang, gitu ya. Keluar, ya. Karena itu akan membuat kita jadi membuka lembaran baru. Menghirup udara baru, melihat cahaya matahari, berbaur sama orang, berbaur, keluar. Maka itu salah satu hal yang sederhana. Banyak orang akhirnya dikuasai oleh syaitan, bahkan tidak pergi sholat di masjid, mungkin terlambat tidak sholat berjamaah, hanya karena mengurung dirinya di kamar yang tidak ada manfaatnya sama sekali buat dia. Dan kamu seorang muslim tidak ada ini. Ya, seorang muslim itu hari ini terjadi masalah, hari ini selesai masalahnya. Karena dia tahu Allah sedang uji dia, dia harus bersabar, selesai. Udah dia nikmatin prosesnya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar pada kesempatan ini tentang masalah sabar dan bagaimana buahnya, bagaimana hasilnya. Karena ini semua sebenarnya lingkupnya kembali kepada bagaimana kita bersabar dalam menghadapi ujian-ujian. Jadi jangan pernah berharap kematian kecuali sudah datang waktunya. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, kecilkan di mata kita. Sambil berlindung kepada Allah SWT dari masalah itu, minta jalan keluarnya. Allah akan berikan. Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Inna ini harfu ta'kid, digunakan sebagai huruf yang memastikan sesuatu. Inna, anna, lakinna dan saudara-saudaranya ini disilakan dengan inna wa akhwatuha. Ya, ini semua harfu ta'kid, memastikan. Inna ma'al usri yusra, pasti tidak ada keraguan. Janji Allah di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Akan ada akhir jalan daripada ujian tersebut. Jadi nikmati saja prosesnya. Ingat perkataan Umar radhiyallahu anhu, orang kalau sedang diuji cuma dua keadaan. Yang satu beruntung, yang satu rugi. Yang beruntung adalah dia bisa terima itu keputusan Allah. Maka dia dapat pahala dengan musibahnya, dia mudah melaluinya, karena dia tahu ini ada pahalanya, dan dia akan dapat jalan keluarnya. Ini yang untung. Yang rugi adalah dia tidak bisa terima. Bangun tidur sakit, ditipu orang, wah ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, segala macam, gak ada manfaatnya. Dia seakan-akan memungkiri takdir yang Allah sudah tentukan dan tidak bisa terima. Kalau ada nikmat dia terima, tapi ujian dia tidak bisa terima. Gimana caranya? Maka ini dia akan dapat dosa. Dia sedang memungkiri takdirnya Allah. Yang kedua, sulit melaluinya. Karena selalu hidupnya keluh kesah. Yang terakhir tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi kita mau pilih yang mana gitu ya. Pakai akal sehat kita dan gunakan syariat Allah sebagai pemandu hidup, maka kita akan tenang, atau kita akan sembrono dalam hidup, tidak jelas alur hidupnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan seseorang dari kalian mengharapkan kematian hanya karena musibah yang menimpahnya. Kecil semua. Musibah yang paling besar bagi seorang muslim, hilangnya iman dan Islamnya. Selain daripada ini kecil semuanya. Mau makanan, minuman, pakaian, pernikahan, bisnis itu omong kosong. Semuanya itu kecil, bisa didapatkan. Gagal di sini mulai di sana, gagal di sana mulai di sini, selesai. Tapi kalau sudah Islam dan iman yang hilang sebagai panduan hidup, ini baru musibah. Ya. Makanya
Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, aku telah bertemu dengan satu generasi, maksudnya para sahabat Nabi, yang tidak pernah peduli kalau mereka kehilangan dunia walaupun sebesar apapun bentuknya. Mau uang hilang, mau apa, tidak peduli. Tapi mereka akan merasa kehilangan sekali kalau mereka kehilangan satu kali sholat sunnatul fajr, sholat sunnah sebelum subuh. Karena itu bahaya urusannya masalah Islam dan iman walaupun hukumnya sunnah. Itu bagi mereka musibah. Yang lain bukan musibah. Nah itu kecil bagi mereka. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah pentingnya seseorang kalau betul-betul sudah sangat tertekan dengan musibah yang dia hadapi, dan jangan dia berharap kematian, dia ucapkan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kalau kehidupan lebih baik bagi aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku kalau kematian lebih baik buat aku. Ini juga bagian daripada potongan doa yang menarik kalau kita ucapkan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan selama kehidupan itu baik buat kita. Kalau selama saya hidup lagi Allah ke depannya ini, ternyata amal soleh saya bertambah, iman saya bertambah, semuanya saya hidupkan ya Allah. Tapi kalau setelah ini ternyata saya malah terjerumus dalam dosa, pelanggaran-pelanggaran yang sudah wafatkan saya. Itu pada saat orang sudah kena penyakit yang sangat kronis misalnya ya. Atau misalnya dia sedang ditimpa ujian yang sangat berat, dia usaha bangkrut semuanya, kemudian dia tidak tahu ambil langkah apa. Ya Allah, kalau ke depannya hidup saya lebih baik, hidupkan. Kalau wafat lebih baik, maka wafatkan. Nah seperti itu. Itu pun darurat. Bukan ini opsi pertama, ini opsi kedua. Ya, kalau betul-betul kata Nabi SAW, labud, harus dia ucapkan, maka dia ucapkan ini. Jangan dia berharap kematian. Dan itu juga sejalan dengan makna sabda Nabi SAW kepada para sahabat pada saat mereka tiba di Khaybar, di mana mereka sudah tiba di benteng orang-orang Yahudi, Lalu kemudian mereka teriak-teriak. Seraya mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seakan-akan mereka sangat senang karena bertemu dengan musuh. Walaupun ini niatnya baik. Niatnya supaya bisa berperang di jalan Allah, kalau terbunuh mati syahid. Tapi apa kata Nabi SAW? Kecilkan suara kalian dalam bertakbir, karena yang sedang kalian seru zat yang tidak tuli. Allah dengar, gak usah teriak-teriak. Dan jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya. Berharap musuh dengar pergi, jangan berharap perang. Tetap kita jalankan, tapi jangan berharap peperangan. Tapi kalau berhadapan dengan musuh, kokohkan kaki kalian. Sabar, di saat itu kita hadapi. Nah seperti itu ya. Berarti di sini ada sebuah hikmah besar. Jangan kita berharap diri kita menghadapi ujian, menghadapi masalah. Dan kita berharap menghindar, Allah selalu selamatkan. Tapi kalau sedang menimpa kita, kita bersabar. Nah itu poinnya. Baik, sekarang kita coba akan masuk lebih dalam, mengambil sebuah intisari dari semua bahasan tadi adalah musibah yang datang gitu ya. Kita bersabar. Kemudian jangan buru-buru berdoa, kita bersabar. Kalaupun harus mengucapkan doa, maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah ini sebenarnya tentang bicara masalah kesabaran. Baik, kita akan berikan dulu gambaran definisi masalah sabar ya. Sabar itu artinya menerima keputusan Allah sebagai ujian yang merupakan kelaziman dalam kehidupan dunia. Lalu berusaha mencari jalan keluarnya. Artinya memang ujian itu pasti datang. Enggak mungkin kita hidup di dunia ini enggak diuji, enggak mungkin. Hikmahnya banyak sekali. Supaya kita tahu kita punya Tuhan yang mengatur seluruhnya ini. Sehingga kita kembali kepadanya, gitu kan? Sebagai pembelajaran dalam hidup. Sehingga kita tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Sebagai pencatatan pahala yang ekstra. Karena dari ujian juga ada pahalanya dengan bersabar. Sebagaimana kalau nikmat ada kita bersyukur. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meraih derajat di surga dengan kesabaran itu. Landasan hukumnya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan memang akan ada ujian-ujian di dalam hidup kita. Al-Baqarah 155 ini berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu selama di dunia. Dari nabi-nabi sampai manusia biasa. Laki-laki dan perempuan. Semua akan kena cobaan ini. Allah mengatakan, sungguh benar-benar maksudnya. Akan kami berikan cobaan kepadamu secara individu. Semua akan dapat cobaan ini.
Dari sedikit. Nah, kenapa Allah katakan sedikit? Karena tidak terus-menerus. Di waktu tertentu saja. Sedikit ketakutan, kekhawatiran. Dalam hidup kita berapa kali kita lalui kadang-kadang kita punya kekhawatiran. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu bisa hilang dengan keyakinan kalau Allah ada, Allah Maha melihat, Allah bisa membantu, Allah bisa kasih jalan keluar. Kemudian kelaparan, hampir tiap hari kita rasa lapar. Itu ujian juga, walaupun kita langsung bisa hilangkan pada saat kita punya makanan, tetapi kan sempat merasakan lapar, ya. Kemudian juga kekurangan harta, ya. Kalaupun kita sudah punya kelebihan harta, ada orang lain lebih kaya dari kita, sehingga kita melihat harta kita lebih kurang. Itu juga bentuk ujian. Atau memang ada yang kita harapkan, mungkin tidak semua tentunya yang kita harapkan kita bisa dapatkan, gitu ya. Kecuali sebagian kecil dari orang. Kadang-kadang kita pengen kendaraan, kita pengen rumah, kita pengen ini, masih ada yang belum dikasih sama Allah. Ujian. Sabar. Dan juga jiwa. Artinya ada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita misalnya meninggal, anak meninggal, pasangan meninggal, itu bisa terjadi. Dan juga hasil panen buah-buahan. Walaupun kita sudah berusaha untuk bercocok tanam dengan bibit dan tanah yang paling bagus kualitasnya, kadang-kadang gagal hasil panennya. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan sudah kita sebutkan definisinya, menerima keputusan Allah. Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Kita harus teman-teman sekalian sebagai orang muslim bergembira dalam semua keadaan. Ada nikmat, ada makanan, kita bersyukur. Ada ujian, kita juga tetap bersyukur. Ya. Karena memang ini dua sayap kehidupan yang pernah kami sebutkan ya. Kalau masih ingat di bahasan yang sebelumnya, di satu sisi kalau ada nikmat kita bersyukur, di sisi yang lain kalau ada ujian kita bersabar. Ini dua sayap kehidupan harus berimbang. Gak bisa kalau Bapak Ibu jalan dengan satu sayap kehidupan saja. Sayap ini istilah saya supaya mudah difahami tanda kutip. Jadi kalau misalnya ada makanan, ada minuman, ada kesehatan terus kita bersyukur. Tapi begitu diuji sakit, gangguan orang gak bisa terima. Ini gak berimbang hidupnya. Atau ada orang saat miskin, saat sakit dia bersabar. Begitu Allah kasih kekayaan sedikit, Allah sembuhkan, langsung tidak bersyukur. Kufur nikmat, ini juga nggak berimbang. Jadi kita harus berada di antara keduanya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat masyhur ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. Secara individu, semua laki-laki dan perempuan sama. Mengagumkan perkara mereka. Bagaimana ceritanya? Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusannya akan jadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Artinya kalau tidak Anda miliki ini berarti Anda masih berlagu dengan keimanan Anda. Karena ini tolok ukur orang beriman begini sifatnya. Apa itu? In asabathu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia selalu bersyukur. Kemarin baru kami adakan tablik akbar serial Nabi. Yang ketiga itu Nabi Nuh alaihissalam. Di Blok M kemarin Sabtu kedua. Setiap Sabtu kedua selepas duhur sampai asar. Salah satu pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam. Seingat saya di surah Isra surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Dia adalah hamba yang suka sekali bersyukur. Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Nabi Nuh alaihissalam bersyukur sepanjang waktunya. Kita kalau makan, kita syukurnya kapan? Habis makan. Nabi Nuh tidak. Dari awal makan sampai akhir makan, sampai ke makanan yang selanjutnya, syukur terus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sambil makan, Alhamdulillah, selesai makan, Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti. Maka Allah puji sebagai hamba yang syakur, yang suka bersyukur. Itu cirinya orang beriman. Maka caranya supaya kita bersyukur teman-teman sekalian, ini sebuah tips juga menarik. Besarkan nikmat Allah. Seteguk air itu nikmat yang besar. Berapa banyak orang yang tidak bisa teguk air seperti kita. Dan bagaimana haus kita bisa hilang beberapa jam ke depan hanya dengan minum segelas air misalnya. Itu nikmat yang sangat besar. Kadang-kadang orang kecilkan. Padahal sebenarnya ini nikmat yang sangat besar. Jadi semua besarkan. Nanti Anda nikmatin makanan-makanan disiapkan tuan rumah misalnya. Setiap kue yang Anda makan, jangan cuma habis targetnya. Bagaimana Anda nikmati kan gitu. Kita kalau nikmati itu beda sekali. Kita rasakan, ya kita nikmatin, maka satu kue itu berasa sekali semuanya. Karena bukan targetnya menghabiskan, tapi targetnya kita menikmati. Beda niat, beda rasa. Ya, akan beda seperti itu.
Kalau orang selalu tergesa-gesa semuanya, makannya, minumnya, mandinya, ngobrol misalnya, atau biologisnya, dia tidak akan nikmati. Akan hilang begitu saja, sayang gitu. Berlalu hanya seperti sebuah kebutuhan. Makanya caranya supaya kita syukuri, kita besarkan nikmat itu walaupun kecil. Dan orang yang membiasakan diri membesarkan nikmat yang kecil, maka nikmat yang besar akan jadi besar secara otomatis. Gitu kan? Mulai dari tegukan air, mulai dari sepotong roti, sebuah atau sebutir buah misalnya dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, fakana khairan lah. Dan itu akan jadi baik buat dia. Karena dia selalu syukuri nikmat yang ada dan dibesarkan nikmat itu. Ibu dan bapak sekalian kalau pulang ke rumah sebentar habis kajian, lihat rumah itu, setiap sudutnya. Lihat, besarkan nikmat itu. Fikirkan berapa banyak orang di luar sana yang tidak punya tempat tinggal. Saya berapa kali lewatin jalan-jalan kita di Indonesia. Itu hari sempat saya di Surabaya jalan di samping kali ada orang sekeluarga, suami, istri, anaknya 3, tinggal di bawah naungan pohon, hanya pakai kardus. Sama anak-anaknya. Gak ada tempat tinggal. Pertemukan itu dengan kondisi kita yang ada di rumah. Jangan lihat orang yang lebih besar nikmatnya. Anda tinggal di rumah ukuran 30, 40 meter, 60 meter, 70 meter. Anda lihat orang yang punya rumah 200 meter. Tidak akan bersyukur. Tidak akan bersyukur. Ya. Lihat orang yang lebih di bawah kita. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baru bisa itu sabda Nabi SAW dalam hadis. Kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian, maka akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Gitu ya. Jadi seperti itu. Pertemukan teman-teman yang di sini yang Allah masih kasih asisten rumah tangga. Mereka kerja bantu Anda 1 bulan. Cuci baju, pel, sapu dan segala macam lah. Masak. Digaji 2 juta, 3 juta rupiah per bulan. Anda mungkin 2-3 juta Anda bisa dapatkan dengan sangat mudah dari suami. Atau misalnya dari bisnis yang Anda kembangkan. Berapa besar nikmatnya. Kan gitu. Supaya kita selalu bisa bersyukur. Karena itu akan membawa pada kebaikan. Sejalan dengan surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Kemudian selanjutnya penutupan hadis mengatakan wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Dan orang mukmin itu kalau ditimpa satu ujian dia bersabar. Dia terima itu keputusan Allah. Dia senang sebagaimana dia diberikan nikmat, maka itu akan lebih baik buat dia. Nah, ini dalam hadis. Kita kembali ke ayat Al-Quran lagi. Tadi baru kita bahas Al-Baqarah 155. Dan tadi itu jabaran hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah masih surah Al-Baqarah ayat 214. Tentang adanya ujian yang Allah akan datangkan memang dalam kehidupan kita. Namun kita sudah diajarin cara menghadapi ujian tersebut dengan bersabar. Al-Baqarah 214 yang berbunyi Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira kalian semuanya, kita semua Allah ajak bicara. Nanti pun orang beriman yang akan datang sesudah kita meninggal sampai menjelang hari kiamat sama. Allah memberikan khitab pembicaraan ini kepada semua orang-orang beriman. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka juga diuji. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Maka Allah menekankan di akhir ayat, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari ayat Al-Baqarah 214 kita ambil pelajaran bahwasanya akan datang ujian kepada kita. Namun ujian ini akan membuat ada hasil balasannya di surga. Makin Anda bersabar, maka makin tinggi derajatnya di surga. Yang ketiga, surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 3. Bunyinya hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, tanda kutip. Beriman berarti masuk surga, ya. Sedangkan mereka tidak diuji. Di ayat 3-nya walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka.
sakit. Tadi ayatnya Al-Baqarah itu ya, 155. Kami akan berikan ujian. Ujian ini bukan berarti sesuatu harus yang menakutkan kita. Tapi Allah bilang sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut, sedikit kehilangan harta, keluarga dan seterusnya. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui siapa orang yang jujur dengan keimanannya. Dia bisa bersyukur kalau ada nikmat, dia bisa bersabar kalau ada ujian. Dan sungguhnya dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Kalau Bapak Ibu mengatakan, kenapa sih Ustaz harus ada ujian? Allah memang ciptakan begitu. Allah lebih tahu kenapa kita diuji. Kalau saya melihat ujian ini justru pilihan. Pilihan untuk orang-orang tertentu. Sekarang bukankah orang yang bisa masuk ya dan naik kelas di sekolah melalui ujian? Tidak mungkin orang semua di pinggir jalan yang tidak sekolah dipanggil untuk diuji. Mereka tidak terdaftar sebagai siswa dan siswi di situ. Mereka tidak terdaftar sebagai mahasiswa-mahasiswa. Untuk apa diuji? Yang sudah ikut sekolah selama ini, kelas di sekolah SD, SMP, SMA atau di fakultas misalnya atau di fakultasnya kalau dia kuliah, itu adalah pantas ikut ujian. Pantas mendapatkan setelah itu ijazahnya. Namanya harum di masyarakat. Sederhananya begitu. Ya, itu. Maka memang ujiannya adalah kebaikan. Makanya para nabi-nabi pun diuji. Terlebih lagi, seorang muslim bukan hanya hubungkan dengan masalah dunia, tapi urusannya di akhirat. Dengan ujian ini akan banyak derajat di surga yang didapatkan. Karena kesabaran kita. Makanya Allah sebutkan tentang ahli surga, ya, innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Dan para malaikat akan berkata kepada ahli-ahli surga, bima sabartum. Masuklah kalian dalam surga ini dengan sambutan meriah karena kesabaran kalian. Sabar. Jadi setiap ada ujian sabar saja, gitu kan? Laluin, nikmatin prosesnya. Oh Allah lagi uji saya. Diganggu orang, padam listrik, kita sempat lapar, ada harapan kita belum terpenuhi. Oh, alhamdulillah Allah lagi uji. Dan yakin Allah sedang melihat kita. Allah sedang menguji kita. Tadi di ayat yang kita bacakan, supaya Allah mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta dengan keimanannya. Kalau betul yakin sama Allah, dia harus terima dong. Ya kan gitu. Kita sedang bekerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan kita mau atur bagaimanapun jam kerjanya atau apa saja, itu punya dia, hak dia. Gitu kan. Atau kita bertamu di rumah orang, dia mau hidangkan apa saja, ya terserah. Gitu kan. Kita nggak bisa berkeputusan apa-apa karena itu punya orang. Nah ini alam semesta punyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah itu punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Allah uji, Allah tahu kapasitas kemampuan kita. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hambanya di atas kapasitasnya, di atas kemampuan dia. Dan tadi ayat yang kita bacakan, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Itu dipastikan. Berarti Allah sudah pastikan, ini diuji kita sudah tahu, harus kita berhasil. Tinggal nikmati prosesnya. Nah beruntunglah orang yang nikmati prosesnya. Oh Allah lagi uji saya sakit, kita nikmati saja. Udah minum teh hangat, berkonsultasi sama dokter, berobat dan sambil mengatakan alhamdulillah Allah uji saya misalnya. Mudah-mudahan ini jadi pembersihan dosa saya, penambahan pahala saya, misal gitu ya. Itu lebih baik, akhirnya kita mudah, kita nikmati prosesnya daripada kita gerutu, kita kayak protes keputusan Allah. Akhirnya kita dapat dosa karena kita protes gitu kan. Kenapa ya Allah kau uji saya? Allah kalau mau balas kita, mana kau selama ini saya kasih nikmat? Dan biasanya umumnya ya ujian itu jauh lebih ringan daripada nikmat. Sebagai contoh, bukankah kita rasakan selama ini kita hidup dalam 1 tahun misalnya kita nggak pernah flu. Tahun depan kita flu seminggu, maksimal 2 minggu. Sembuh habis itu. Mana nih kalau mau adil harusnya 365 hari sehat, 360 hari sakit. Ujian itu pasti lebih sedikit. Sebagai contoh, lapar setiap hari kita lapar rasakan kan? Kita lapar anggaplah misal maksimal 1 jam. Tapi bukan keliling-keliling cari makanan, harus masak dulu misalnya laparnya 1 jam. Tapi begitu kita makan 10-15 menit, bukankah kenyang kita bisa berjam-jam ke depan? Laparnya sejam, kenyangnya bisa 5-6 jam tidak makan. Bahkan bisa seharian tidak makan. Berarti ujiannya lebih sedikit daripada nikmatnya. Masa ini nggak bisa diterima, yang ini bisa diterima kan gitu. Sama tadi sakit, ya, sama dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Umumnya pasti nikmat itu jauh lebih besar daripada ujian. Apalagi ujian ini untuk tinggikan derajat, pengampunan dosa, ya. Jadi banyak manfaatnya dan jadi pembelajaran sekolah yang paling mahal. Makanya para nabi-nabi pun diuji. Ada seorang sahabat namanya Sa'id
radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, "Al-anbiya thummal amthal fal amthal." Para nabi-nabi. Nabi-nabi, orang yang dicintai oleh Allah, utusan Allah, itu yang paling berat ujiannya. Kemudian datang orang yang mendekati iman para nabi-nabi. Jadi lebih berat memang ujiannya. Di sini maknanya jangan, karena pernah saya jelaskan ini, ada satu orang bilang, "Ustaz, kalau begitu saya takut jadi orang beriman karena pasti saya diuji berat." Dia salah faham di sini. Persepsi dia seakan-akan berat itu berarti orang-orang kafir nggak diuji. Semua akan diuji. Misalnya flu, semua kena flu. Yang kafir sampai kena flu. Tapi orang beriman lebih lama sedikit waktunya. Misalnya orang kafir sembuh 3 hari, kita 5 hari. Hanya itu saja, dilebihkan. Tujuannya untuk menambah derajat dia di surga. Tujuannya untuk menambah pahala buat dia. Tujuannya supaya dia lebih mensyukuri nikmat. Bukankah kita, kalau misalnya ya, kita tidak pernah sakit nih Bapak Ibu sekalian. Semua nikmat ini jadi kecil buat kita. Minum air, makan buah-buahan. Tapi coba sekali aja Allah buat kita meriang. Demam, gak bisa minum dingin. Sentuh dingin, udara dingin aja sudah kedinginan. Terus kita lihat depan kita ada orang sehat lagi negu air es. Bukankah saat itu kita mengingat, oh enak benar orang kalau sehat ya. Itu pembelajaran mahal banget itu. Mahal sekali itu gitu kan. Jadi kita bisa tahu nikmatnya makan kalau kita lapar. Saya pernah kasih contoh, saya ingatkan kembali. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, Anda siang ini misalnya makan. Anggaplah 2 piring Anda makan. Makan, sudah kenyang. Pada saat sudah kenyang, ditawarkan lagi makanan kesukaan yang paling Anda suka. Iga bakar lah, apalah, sate, macam-macam. Masih mau makan? Sudah nggak mau karena kenyang ya. Coba kalau kita lapar, ya, nasi sambal tempe, oh enak banget. Berarti lapar ini jangan selalu dianggap negatif ini. Karena dengan lapar kita jadi nikmati makanan itu. Kita jadi enak makannya gitu ya. Dengan haus kita jadi nikmat minum. Kita kalau lagi haus banget, mau minum apa Bapak Ibu sekalian? Oh air es tolong. Tapi kalau kita lagi tidak haus, mau minum apa? Kita bertamu rumah orang, kita masih pikir-pikir minum apa ya? Karena lagi nggak haus. Berarti haus itu sebuah perangkat untuk menikmati itu. Capek itu yang banyak orang tidak mau capek. Sebuah nikmat yang orang lupakan. Coba kalau dari pagi sampai malam kita tidur. Misal. Kita tidak bicara tidur malam ya, tidur pagi. Mulai dari habis subuh tidur sampai maghrib. Misal ini contoh saja aliran tidur. Malam disuruh tidur lagi, masih mau tidur nggak? Tapi coba kalau dari pagi dia aktivitas. Ya, kita aktivitas pagi, siang, aktivitas sore. Capek nih malamnya. Tidur 2-3 jam aja enak banget. Capek itu perangkat untuk menikmati tidur itu. Kadang-kadang kita kalau lagi safar capek. Saya mau tidur setengah jam aja. Enak banget begitu bangun, seger kembali. Saya berapa kali misalnya lagi nyetir mobil ke Jawa, coba lewat darat gitu ya. Ngantuk. Istirahat sebentar, di tempat istirahat setengah jam aja. Itu udah enak banget. Langsung kita bisa nyetir mobil lagi dan seterusnya. Itu nikmat yang luar biasa. Maka harus peka dalam memahami hal seperti ini. Maka para nabi-nabi orang yang paling berat ujiannya, tapi maksudnya bukan berarti mereka diuji yang tidak diuji pada orang lain. Semua kena tapi mereka lebih sedikit ujiannya. Supaya lebih dapat pahala dan pengampunan dosa. Lalu dikatakan fayubtala rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar tingkat keimanan dan ilmu agamanya. Kalau makin bagus maka makin berat ujiannya. Berat ujiannya maksudnya lebih berat daripada orang lain. Orang lain bukan tidak diuji, diuji tapi dia lebih berat dari yang lain. Sudah kami kasih contoh tadi. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasbi dinihi. Kalau agamanya lemah, imannya lemah, diuji juga hal-hal yang ringan. Karena berat pun dia tidak akan bisa lalui. Ya. Lalu dikatakan, فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَعَلَيْهِ خَطِئًا. Terus saja Allah uji seorang hamba, sampai nanti dia jalan di muka bumi tanpa ada dosa sedikit pun. Jadi ujian akan menjadi pembersihan dosa. Ternyata istighfar, itu belum cukup untuk bersihkan sebagian dosa kita.
Makanya dalam sebuah hadis, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, ada beberapa dosa tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan uji hamba tersebut dengan penyakit yang akan membersihkan dosanya. Jadi ini poin yang harus kita garis bawahi dalam memahami dan melalui kehidupan kita. Nasihat Ali bin Abi Thalib luar biasa. Di dalam sebuah statement beliau, ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam buku beliau Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis di halaman 250, beliau mengatakan as-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahuilah bahwasanya sabar itu di posisi keimanan seseorang seperti kepala bagi jasad. Tapi tanpa kepala nggak bisa orang hidup, gitu ya. Maka beliau mengatakan perumpamaan sabar di keimanan itu seperti kepala dari badan. Artinya tidak ada imannya orang tanpa sabar, gitu ya. Wala imana liman la sabra lahu. Maka tidak dianggap orang punya iman kalau tidak bersabar. Dianggap tidak beriman kalau tidak punya sabar. Ini nasihat yang luar biasa gitu ya. Statement yang sangat menarik untuk kita dengarkan gitu. Dan tentu ada beberapa statement yang lain dari para salafus saleh. Saya coba bacakan dari buku lain ya. Tentang masalah statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah sabar ini. Ada statement juga yang menarik disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah sabar. Beliau bilang, "Lau anna as-sabra wasyukra ba'irani ma balautu ayyuhuma rakibtu." Kalau seandainya sabar dan syukur itu adalah dua ekor unta yang aku harus pilih untuk naik, maka aku tidak peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Gak masalah bagi aku. Ada nikmat aku syukur, ada ujian aku bersabar. Dua-duanya aku anggap baik. Dan beliau mengatakan wajadna khairi aishina bis sabar. Kami mendapatkan semua kebaikan dan kesempurnaan hidup kami justru melalui sabar. Justru melalui sabar. Kemudian Ali juga mengatakan radhiyallahu anhu, ini saya ambil dari buku tulisannya Khalid bin Muhammad Al-Ansari. Ini kami juga lagi proses bedah buku ini sebenarnya di kajian yang lain ya. Keutamaan dan buah sabar. Serta faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Namun statement ini saya menarik untuk kita hubungkan dengan bahasan kita. Kata Ali radhiyallahu anhu, as-sabru matiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la yambu. Sabar adalah kendaraan yang tidak akan pernah terpeleset. Tidak pernah orang salah kalau pilih sabar itu. Tidak akan terpeleset. Dan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, pedang yang tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset juga. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, afdalul uddatis sabru ala syiddah. Perbekalan yang paling baik, paling sempurna adalah bersabar dalam menghadapi kesulitan. Karena kalau ada kesulitan tidak ada solusi kecuali sabar. Maka itu perbekalan yang terbaik. Al-Junaid rahimahullah seorang tabi'in berkata tentang sabar, tajarrul murarati min ghairi ta'abbusin. Sabar adalah menelan kepahitan tanpa cemberut. Maksudnya seakan-akan mendefinisikan sabar, jangan sampai tidak bisa terima apa yang Allah ujikan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, as-sabru kanzun min kunuzil khair, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Ini luar biasa, dengarkan terjemahannya ya. Kata Al-Hasan Basri rahimahullah, kesabaran adalah salah satu perbendaharaan kebaikan yang Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba yang mulia di sisinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa rasakan sabar pada saat ujian datang, berarti Anda adalah pilihan Allah. Allah muliakan, karena memang tidak ada solusinya menghadapi masalah kecuali sabar. Jadi kalau kita bisa sabar berarti Allah pilih kita. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah seorang tabi'in juga berkata, as-sabru i'tiraful abdi lillahi bima asaba minhu wahtisabu indallah. Sabar adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan musibah yang menimpahnya dari Allah, dan pengharapan seorang hamba untuk mendapatkan pahala di sisinya. Jadi kata Sa'id, sabar itu adalah pengakuan seorang hamba atas ujian itu memang dari Allah. Ya udah saya terima. Sebagai hamba saya terima dan berharap balasan pahala dari ujian tersebut. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, mana la'abdun syai'an min jismil khairi min nabiyyin aw ghairihi illa bis sabr. Tidaklah seorang hamba meraih sesuatu dari jasmani kebaikan,
Maksudnya maksimal dalam balasan baik dari seorang nabi ataupun selain nabi, melainkan dengan kesabaran. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu." Dalam kurung fa'adahu makana has-sabr illa kana ma'awwadahu khairan biman taza'ahu minhu. Atau mimman taza'ahu minhu. Tidaklah Allah melimpahkan suatu nikmat kepada seorang hamba, lalu dia Allah mencabutnya darinya, lalu menggantikan untuknya suatu kesabaran pada kedudukannya, melainkan yang dijadikan pengganti, maksudnya sabar lebih baik daripada apa yang dicabut darinya. Jadi kalau kita sedang ada ujian, lalu Allah berikan kita kesabaran, kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "As-sabru 'alal masaibi wajibun bittifaqi a'immatid din." Bersabar menghadapi musibah-musibah adalah hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama agama ini. Yang terakhir murid beliau bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, "Innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala as-sabra jawadan la yakbu wa sariman la yambu wa jundan la yuhzam wa hasinan la yuhdam wa la yuthlam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai kendaraan yang tidak pernah terpeleset, pedang yang tidak pernah meleset, tentara yang tidak bisa dikalahkan, dan benteng yang tidak bisa diruntuhkan dan tidak bisa dihancurkan. Ini semua statement kaum salaf berhubungan dengan masalah sabar itu sendiri. Kemudian kita tambahkan juga dengan beberapa hal lagi berhubungan dengan masalah sabar ini. Solusi dalam menghadapi permasalahan. Yang pertama, menerima takdir Allah dan introspeksi diri. Ya. Dengan ini, dengan menerima keputusan Allah, sakit, diganggu orang, oh Allah lagi uji saya. Maka dengan itu akan menjadi pembersihan dosa-dosanya. Dan juga peninggian derajatnya. Dalilnya, sebuah hadits riwayat Tirmidzi. Jadi menerima takdir Allah dan introspeksi diri, karena dengan dua hal ini, menerima takdir Allah, ini solusi kalau ada ujian ya, dan kita introspeksi diri muhasabah ya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Hadits riwayat Tirmidzi dalilnya kata Nabi SAW, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Terus saja ada ujian datang dalam kehidupan seorang laki-laki mukmin dan seorang wanita mukminah, di dirinya, di anak-anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu kepada Allah atau dengan Allah dalam kondisi tidak ada dosanya. Ibu lagi urus bayinya, capek, kadang-kadang begadang, harus susuin, ganti popoknya, rewel, kadang-kadang memancing emosi, sabar. Itu akan menjadi penyebab pembersihan dosa. Ya. Pasangan hidup juga sama, tetangga juga sama, kerabat juga sama, di harta juga ada ujiannya, semua itu. Di diri kita, kita sakit, di keturunan, di pasangan hidup, dan juga di harta, sampai nanti kita ketemu dengan Allah tidak ada lagi dosanya. Tapi syaratnya sabar. Kalau berkeluh kesah tidak ada dapat ini. Dari tadi kita bicara 1 jam ini untuk masalah sabar. Bisa menerima itu. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ini. Ya. Betul-betul dijadikan sebagai pegangan hidup. Sayang kalau kita ngomong begini lalu kita dengar, oh iya ya, oh bagus ya, itu sudah selesai. Pulang habis itu nangis lagi di rumahnya. Nangis hanya karena tidak dapat makanan kesukaannya, tidak sempat beli baju yang diinginkan. Ini untuk apa urusan dunia, gitu kan? Kecilkan dunia itu. Akan kita tinggalkan, tidak bisa makan ini makan yang lain, tidak bisa pakai baju itu pakai baju yang lain, tidak bisa nikah sama yang lain, selesai, clear. Bagi orang beriman simple. Dengar ya? Ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu ini ngaku. Ya. Baik. Selanjutnya hadits riwayat Abu Daud. Ada seorang wanita mulia bernama Ummu Ala radhiyallahu anha di masa Nabi SAW. Beliau mengatakan cerita tentang pengalamannya. Sebenarnya beliau cerita pengalaman ini untuk menyampaikan pada umat walaupun ada teguran buat dirinya ya. Ini menandakan tanda keimanan juga dalam dirinya. Ummu Ala mengatakan, qalat adani Rasulullah SAW wa ana maridah. Satu hari Nabi SAW pernah menjengukku waktu aku lagi sedang sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, abshiri ya ummi Ala, fa inna maradal muslimi yudhibu Allah bi khatayahu kama tudhibun naru khabathal zahabi wal fiddah.
Terimalah berita gembira wahai Ummu Ala, karena sakit seorang muslim, laki-laki atau perempuan, dengannya Allah akan menghilangkan dosa-dosanya. Sebagaimana api membersihkan karat-karat atau kotoran dari emas dan perak. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana emas itu kalau dibersihkan dengan api, sehingga bersih jadi mengkilat. Emas-emas yang banyak ibu pakai itu mengkilat, kenapa? Karena dibersihkan. Awalnya kan banyak karatnya, waktu awal dibuat gitu ya. Jadi mengkilat itu karena dibersihkan. Sampai Nabi SAW memberikan perumpamaan, penyakit yang datang kepada seseorang hanya demam, flu, ya, meriang, gitu-gitu, penyakit sakit gigi, semua itu. Kalau dia sabar, jadi pembersihan dosa. Nah, salah satu ciri orang sabar gak banyak mengeluh kesah ya. Nah, ini flu aja satu kampung tahu. Semua orang diberitakan status flu. La haula wala quwata illa billah. Ini ngeluhkan Allah ini pada manusia, gimana ceritanya? Sabar gitu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya. Khawatir apa-apa gitu ya. Tapi tetap dia coba bersabar, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, aku pernah menjenguk Nabi SAW suatu hari, dan beliau pada saat itu sedang demam tinggi. Nabi sendiri demam tinggi. Lalu beliau berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, sungguhnya anda menderita demam yang sangat luar biasa. Dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud pegang selimut Nabi seperti tembus demamnya. Karena panasnya gitu. Maka kata Nabi SAW, benar. Memang saya sedang diuji dengan demam yang tinggi nih. Sesungguhnya aku demam, kata Nabi SAW, layaknya dua kali demam orang di antara kalian. Jadi kalau kita panas tertinggi 40, bisa kalau di 40 sudah dirawat gitu ya. Ini Nabi bisa 80 tuh. Bagaimana tuh beratnya? Padahal Nabi. Gitu. Allah kasih, tapi ingat penyakitnya sama. Demam juga, cuma dia lebih sedikit orang beriman. Ada tujuannya yang sudah kita sampaikan ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apakah dengan begitu ya Rasulullah, anda lebih berat demamnya dari kami? Berarti anda mendapatkan pahala 2 kali lipat? Ini pertanyaannya nih. Maka kata Nabi SAW, iya benar. Ketahuilah, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit dan yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian tersebut. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daun keringnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang saleh atau saleh, laki-laki atau perempuan, diuji dengan kemiskinan atau lainnya, dan karena keimanannya kuat, ia tidak menemukan tambalan mantelnya kecuali yang ia kumpul-kumpul, himpun dari potongan kain, bajunya cuma satu di badan, robek, ditempel lagi, dijahit dengan tempel-tempelan. Namun mereka, orang-orang beriman itu sungguh sangat senang dengan cobaan itu, sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Maksudnya orang kalau sampai pada level imannya yang bagus, maka dia menikmati tuh. Dia lagi lapar, dia nikmati. Oh Allah lagi uji saya. Sambil tetap ikhtiar. Tadi sudah sebutkan definisi pertama sabar ya. Menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Lagi lapar udah diam, tutup mulutnya, ikhtiar saya cari makanan. Gitu kan? Atau bicara sama orang, misalnya menyampaikan hanya hajatnya. Tolong beliin saya makanan atau ada makanan saya bisa makan, cukup sebatas itu. Tapi jangan bilang, oh saya ini ditimpa lapar, orang lain aja tidak lapar. Enak bener kamu gak lapar, dan itu gak ada gunanya. Itu yang pertama ya. Jadi yang terbaik dalam menghadapi ujian adalah yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar ya. Juga dia mengharapkan pahalanya. Dalil-dalil sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah berharap cinta dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 177, wallahu yuhibbus sabirin. Al-Imran 177. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Coba kalau kita di alam manusia, kalau seandainya kita dicintai oleh seseorang atau kita mencintai seseorang, saya yakin kita akan jaga perasaannya, kita akan penuhi kebutuhannya, kita akan jauhi apa yang dia tidak suka gitu ya. Nah, tidak samakan antara Allah sama makhluknya. Allah jauh lebih dahsyat daripada itu tentunya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, clear. Semua kebutuhannya akan dipenuhi, semua dosanya dimaafkan, ya, semua kekurangannya akan disempurnakan dan seterusnya. Nah, sementara
salah satu kiat terbaik meraih cinta Allah sabar. Al-Imran 177 Allah mengatakan dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian ayat atau surah dalil yang lain di poin nomor 2 ini mengharapkan cinta dan balasan dari Allah adalah surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96, "Wala yajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan pasti orang-orang yang sabar akan diberikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Akan memuaskan mereka nanti pada saat diberikan balasannya. Begitu juga dengan surah Az-Zumar, dalil yang ketiga di poin kedua ini. Surah nomor 39 ayat 10. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab." Semua orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Ya. Kemudian surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 177. "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Sebenarnya ayat ini panjang. Potongan akhirnya Al-Baqarah 177 berbunyi, dan orang-orang yang sabar di saat kesempitan, di saat ada penderitaan, dan di saat ada peperangan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang benar dengan imannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ar-Ra'd disebutkan surah nomor 13 ya, ayat 23 sampai 24. Ini tentang ahli surga, potongan ayatnya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat akan masuk. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 23 sampai 24, dan para malaikat akan masuk ke pintu-pintu gerbang ahli surga nanti, semoga kita termasuk insyaallah ini. Dan para malaikat akan mengatakan salamun alaikum, keselamatan buat kalian, kesejahteraan buat kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Maka ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Yang ketiga, selalu ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu. Dalilnya surah Al-Baqarah 155 sampai 157. 155 tadi sudah sempat kita baca dari awal ayat. Di akhir ayat 155 berbunyi wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat 156 Al-Baqarahnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang sabar yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. 157-nya ini janji Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka dan juga karunia, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, ma min abdin tusibu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu min musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah walaupun kecil, kakinya keseleo, mau keluar hujan, pakaian yang mau dipakai misalnya masih belum kering dan segala macam, kecil, sampai hal yang besar, hilangnya harta, hilangnya orang dicintai dan seterusnya. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu ya Allah, berikanlah aku pahala balasan dari musibahku dan gantikan aku lebih baik darinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan aku lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, kecuali Allah akan berikan dia ganti dalam musibahnya atau pahala dalam musibahnya itu, dan akan digantikan yang lebih baik darinya. Yang keempat, melihat orang yang lebih berat ujiannya. Nah tadi kalau nikmat sedang ada, lihat orang yang di bawah kita. Kita punya rumah kecil, jangan lihat orang punya rumah besar, lihat orang yang punya rumah lebih kecil. Ya, ada orang kita punya mobil tahun 2020, jangan lihat orang yang punya 2025. Kita lihat orang yang punya mungkin belum punya mobil, masih punya motor dan seterusnya. Kita lihat orang yang di bawah. Tapi kalau ujian kita lihat orang yang lebih tinggi. Misal kita flu, jangan lihat orang yang sehat, lihat orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, lihat orang yang flu demam rematik, banyak orang yang
Ada kita flu demam rematik, ada orang yang meninggal, ada orang yang stroke dan orang meninggal. Ya, seperti itulah. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat musibah beliau. Tidak ada yang lebih berat dari musibah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Seharusnya setiap muslim mempertemukan ujian mereka dengan yang menimpaku, maka niscaya akan meringankan atau menghibur mereka. Musibah Nabi luar biasa. Tahu Nabi Muhammad SAW adalah tokoh Mekah, tokoh masyarakat. Tidak ada orang yang meragukan tentang kedudukan beliau di Mekah. Nabi SAW mulia, menikah sama wanita mulia, Khadijah. Rumah Khadijah di Mekah itu posisinya seperti kalau kita mungkin Jakarta nih, Jakarta Pusat di Menteng apa itu. Tempatnya paling mewah, bertetangga sama Abu Lahab, Abu Jahal, tokoh-tokoh Mekah. Sangat terkenal dan orang semua hormati Nabi. Kapan Nabi SAW mulai dibenci? Setelah beliau dinobatkan jadi Nabi. Itu saja, beliau berdakwai Islam maka mulai dibenci. Yang mulai benci pertama pamannya Abu Lahab. Sampai dia suruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW. Musibah. Ya. Orang-orang terdekat ini paman kandungnya gak mau beriman. Ada 2 paman Nabi, ada 4 paman Nabi yang mendapati masa kenabian, 2 kafir, 2 beriman. Yang kafir adalah Abu Lahab sama Abu Talib. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga di masa hidup beliau 13 tahun di Mekah, setiap hari diganggu. Dikatakan penyihir, penyamun, bahkan Nabi SAW pernah diserang secara fisik. Ya, sampai Abu Bakar datang membela dan mengatakan, apakah kalian mau membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Beliau lagi sujud, dituangkan kotoran unta di atas ya tubuh beliau sambil diinjak batang leher beliau SAW. Ya, banyak sekali ujiannya luar biasa. Tidak ada ujian yang seperti ujian Nabi SAW. Setelah 10 tahun beliau berdakwah di Mekah, tadinya waktunya 13 tahun. 10 tahun pendukung dakwah utama Khadijah dengan hartanya semuanya radhiyallahu anha dan juga kasih sayangnya kepada Nabi SAW sebagai istri, dan pamannya Abu Talib meninggal, dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Ya, Nabi SAW waktu itu terpontang-panting sana sini, dibenci, makin diserang, makin diganggu. Dulu yang menghina Nabi hanya tokoh-tokoh Mekah, sekarang budak-budak pun banyak mencaci maki Nabi. Beliau keluar dari kota Mekah ke Taif, di Taif juga dilempari batu. Ya, sampai berdarah-darah kakinya, ditolak dakwanya. Dan Nabi SAW dalam kondisi keringat keluar dari kota Taif sambil berkata di bawah pohon, ya Allah, kemana arahku ini? Ke masa depan yang belum jelas atau musuh yang jelas bisa menyakitiku. Tapi kalau engkau tidak marah ya Allah, tidak murka dengan usahaku ini, aku tidak akan peduli. Maka Allah datangkan malaikat Jibril bersama malaikat pemegang gunung seluruh Mekah, seluruh muka bumi ini dipegang oleh malaikat ini. Kata Jibril, ini malaikat tugasnya mengurus semua gunung. Perintahkan hai Muhammad, sekarang kau tinggal bilang, lakukan, dia akan lakukan. Disatukan semua gunung Taif dan Mekah ini hancur semua. Dan dakwamu akan tersebar. Atau pilihan kedua kau bersabar, maka dakwamu juga akan tersebar. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku akan bersabar, aku berharap dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan betul keluar dari Al-Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid. Al-Walid orang yang sangat benci dengan Islam, meninggal dalam keadaan kafir. Tapi anaknya Allah berikan hidayah. Khalid bin Walid terkenal, dapat julukan pedangnya Allah. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang menyiksa Bilal, lahir Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini benci Islam juga tapi masuk Islam di pasar kota Mekah. Dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, lahir Ikrimah. Ya. Jadi banyak. Dari kota Taif keluar Abdurrahman ibn Sakhar atau Abu Hurairah sebagai salah satu perawi hadis yang paling banyak. Padahal kota Taif tadinya memerangi Nabi SAW. Dan sekian banyak contoh dalam masalah ini. Setelah hijrah ke Madinah, beliau punya kerajaan. Raja, punya kekuasaan, punya militer, masih disakiti oleh para orang munafik. Ya. Setiap Nabi sebutkan instruksi apa, mereka pasti bentrok. Bahkan di perang Uhud keluar 300 orang munafik bersama Nabi SAW 700 orang. Di tengah jalan mereka sengaja pulang untuk mendaunkan, mematahkan semangat umat Islam. Itu menurut mereka. Tapi sebenarnya Allah sedang menyelamatkan umat Islam dan membersihkan mereka dari orang-orang munafik. Kan gitu. Dan sekian banyak sampai Nabi SAW mau meninggal. Kalau Anda baca tentang peperangan terakhir Nabi, perang Tabuk. Sebenarnya peperangan itu 30.000 pasukan muslim keluar dari Madinah. Peperangan terakhir Nabi karena pulang dari Tabuk, beliau sakit ya. Beliau sempat haji wada, kemudian beliau sakit keras dan meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk itu adalah mengepung benteng Romawi melawan Hercules. Tapi Hercules ini tidak mau beriman.
dia kufur karena takut kehilangan kerajaan dan dia bilang sama prajuritnya, sama pendeta-pendeta di kerajaannya, ini yang di depan yang sedang kepung benteng kita, Nabi. Saya tahu ini Nabi. Karena Heraklius waktu itu Raja Romawi, Kaisar Romawi, dia juga seorang pendeta, dia tahu. Bahkan dia pernah beriman dengan Nabi SAW, dia menyatakan syahadat tapi dia murtad lagi karena dia takut kehilangan kerajaannya. Ini kisahnya panjang, Anda bisa dengarkan di Sirah Nabawi kami di playlist YouTube tentunya. Tapi jelas seperti itu. Nah Nabi SAW mengepung sekian puluh hari benteng itu lalu pulang ke Madinah. Kata para ulama, peperangan sebenarnya di perang Tabuk bukan melawan Romawi, tapi peperangan antara muslimin Nabi SAW, muslimin dengan orang-orang munafik. Karena di tengah jalan mereka berusaha membunuh Nabi. Mereka berusaha membunuh Nabi. Allah SWT selamatkan. Membunuh Nabi, bukan main-main. Ya. Jadi memang ujian tidak berhenti, tidak selesai. Cukup banyak ujian-ujian seperti ini. Sampai akhirnya beliau pada saat mau wafat, beliau sempat demam yang sangat tinggi. Ya. Beliau pulang dari Baqi, kuburan Baqi, menziarahi kuburan Baqi malam hari. Lalu beliau pulang, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah kepalaku sakit. Kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah. Justru kepalaku yang sakit. Karena beliau sangat sakit kepala dan demam. Dan saking demamnya, beliau sempat tidak bisa mengimami sholat dan tertidur. Dan beliau minta agar sahabat mengguyurkan air ke tubuh beliau karena demamnya. Padahal bisa saja kan Nabi meninggal tidak seperti ini. Tapi ujian datang. Menandakan memang beliau adalah orang yang sangat berat ujiannya. Kalau kita kenang semua ujian Nabi dan banyak sekali ujian-ujian yang lain dalam hidup beliau yang belum sempat kita sebutkan. Itu kata Nabi SAW, orang kalau merenungi itu maka akan jadi kecil ujiannya dia. Oh Nabi Muhammad jadi diuji apalagi saya. Nah gitu. Kemudian di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW disebutkan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Bahjat dan Majalis tadi di halaman 249. Ma ghatamat musibatu falyadhkur musibati fa inna ma azamat maaf saya ulangi lagi, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satuhawwanu alaihi musibatuhu. Siapapun yang sedang besar musibah dalam hidupnya, kenanglah musibahku, maka itu akan meringankan musibah mereka. Yang kelima, yakin akan ada solusi dari Allah. Tinggal menikmati prosesnya saja dan diikuti dengan memperbanyak doa yang baik kepada Allah dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti surah Asy-Syarh surah nomor 94 ayat 5 sama ayat 6 ini tadi sudah kita ulangi ayatnya. Asy-Syarh surah nomor 94 ayat 5 sampai 6 fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Dan kata Nabi SAW di dalam menafsirkan surah Asy-Syarh ayat 5 ayat 6 ini, la yaglibal usrun yusraini. Tidak mungkin kesulitan satu bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah ulangi dua kali juga kemudahan di dalam ayat ini. Sebagaimana At-Tabari nukil riwayat ini dalam tafsir beliau jilid 24 halaman 499. Jadi semua ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya dalil-dalil syar'i sangat jelas berhubungan dengan masalah ini. Kita tambahkan dengan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah berkata kepada seseorang yang sibuk mengeluhkan cobaannya. Fudail bin Iyad seorang ulama tabi'in, beliau pernah lihat ada orang keluh kesah terus hidupnya. Semua orang ditemuin dikeluhkan semua permasalahannya. Ada orang begitu ya, dari pertama kita ketemu sudah keluhkan. Saya ibu-ibu ketemu suaminya salah terus dari awal kita bicara. Anaknya masalah terus, pembantunya salah terus, rumahnya jadi masalah terus, kendaraan masalah, cuaca punya masalah, semua jadi salah buat dia. Gitu kan? Maka ada orang seperti itu. Di masa Fudail ada orang begitu, dia keluh kesah, lalu Fudail mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu, Tuhanmu Allah, kepada orang yang tidak memberikan rahmat kepadamu. Kau cerita pada manusia ini. Dan lihat nih Allah lagi uji saya. Seakan-akan keluhkan Allah pada manusia. Gimana bisa kau lakukan itu? Kenapa enggak minta kepada dia? Padahal sebenarnya kalau kita sehat, kita sedang banyak nikmat. Yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan nikmat itu Allah. Yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, garis bawah ini. Yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan ujian itu Allah. Yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Kenapa enggak kembali kepada dia? Sebagian salaf juga mengatakan barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, seakan-akan ia mengadukan Robnya, Tuhannya. Yang terakhir perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu dinukil oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud. Abu Darda berkata, apabila Allah
telah menetapkan satu takdir, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang menerima takdir itu. Itu yang Allah paling suka. Kita lagi bangun tidur sakit, ya udah. Yang paling baik dan Allah cintai pada saat itu paling besar pahalanya justru kita terima. Oh, Allah lagi uji saya, alhamdulillah. Udah, kita ikhtiar cari jalan keluar agar bisa keluar dari ujian tersebut, dan pasti fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Ini perangkat-perangkat kita sudah dikasih untuk bisa kita lalui ujian-ujian tersebut. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.